Jenis kata. Kata adalah kumpulan bunyi ujaran yang mengandung arti atau makna tertentu. Di dalam bahasa tulis, kata dinyatakan sebagai susunan huruf-huruf abjad yang mengandung makna atau arti yang sangat jelas. Apa sajakah huruf-huruf dalam abjad tersebut? Huruf-huruf dalam abjad tersebut terbagi atas dua jenis, yakni huruf-huruf hidup yang disebut dengan huruf vokal dan huruf-huruf mati yang disebut dengan huruf konsonan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dari ke-26 huruf dalam abjad yang termasuk vokal hanya ada 5. Yakni A, I, U, E, dan O. Sedangkan selebihnya merupakan konsonan. Mengapa vokal disebut huruf hidup? Karena kelima vokal inilah yang menentukan bunyi setiap suku kata dan kata. Dengan kata lain, menghidupkan huruf-huruf mati atau konsonan. Perlu diingat bahwa fonem atau huruf merupakan komponen terkecil penyusun suku kata. Suku kata merupakan komponen penyusun kata atau kata-kata. Sedangkan kata merupakan komponen penyusun kalimat. Sebuah kata kemungkinan terbentuk oleh 1 suku kata, 2, 3, 4, atau 5 suku kata. Contohnya, bom adalah kata yang terbentuk dari 1 suku kata. Saya adalah kata yang terbentuk dari 2 suku kata. Sahaja adalah kata yang terbentuk dari 3 suku kata. Surabaya adalah kata yang terbentuk dari 4 suku kata. Dan Dharma Wisata adalah kata yang terbentuk dari 5 suku kata. Dan seterusnya. Maka kata-kata inilah yang nantinya akan menjadi komponen pembentuk kalimat. Oleh karena itu, mari kita pelajari jenis-jenis kata. Menurut jenisnya, di dalam bahasa Indonesia kata dibagi menjadi 10 jenis. Antara lain adalah kata kerja, kata benda, kata ganti, kata keterangan, kata depan, kata bilangan, kata keadaan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Berikut kita akan bahas satu demi satu definisi dari setiap jenis kata, serta contoh-contohnya. Yang pertama adalah kata kerja. Kata kerja atau verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Pada umumnya, verba dijadikan sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Berdasarkan objeknya, kata kerja dibedakan menjadi 2 macam, yakni kata kerja transitif dan kata kerja intransitif.
Apa yang dimaksud dengan transitif dan intransitif? Kata kerja transitif adalah kata kerja yang di belakangnya memiliki objek langsung. Contohnya, mengambil, menendang, menanam, membeli, menjual, mencuci, menyimpan, dan sebagainya. Lantas bagaimana kita dapat mengkategorikan kata kerja di atas sebagai kata kerja transitif? Kita dapat membuktikannya dengan cara memastikan bahwa di belakang kata kerja tersebut terdapat objek langsung atau yang sering disebut dengan objek penderita. Contoh penerapannya dalam kalimat adalah sebagai berikut. Saya mengambil segelas air putih di dapur. Kakak menendang bola itu. Para petani menanam padi di sawah. Ibu membeli sayur-sayuran kemarin di pasar. Ayah menjual mobil merahnya. Anita sedang mencuci sepasang sepatu barunya. Nuria menyimpan barang-barang berharganya di almari. Dari ketujuh contoh kalimat sederhana di atas dapat kita lihat segelas air putih, bola itu, padi, sayur-sayuran, mobil merahnya, sepasang sepatu barunya, dan barang-barang berharganya posisinya sebagai objek dari setiap kalimat. Dan objek-objek inilah yang disebut sebagai objek langsung atau objek penderita bagi kata kerja transitif. Catatan yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya terjadinya kata kerja transitif ini dibagi ke dalam 7 bentuk kata, yakni kata kerja aus atau kata kerja tak berimbuhan dan kata kerja berimbuhan. Kata kerja tak berimbuhan contohnya adalah mohon maaf, minum segelas air, makan nasi, minta uang saku. Jadi, kata mohon, minum, makan, dan minta merupakan kata kerja tanpa imbuhan. Selanjutnya kata kerja yang berimbuhan. Kata kerja berimbuhan di sini dibagi menjadi 6 golongan. Yang pertama, kata kerja yang berawalan me saja. Contohnya, memanah, menangkap, memetik. Yang kedua, kata kerja yang berimbuhan mekan. Artinya berawalan me dan berakhiran kan. Contohnya, mengucapkan, merapikan, meluruskan. Yang ketiga, kata kerja yang berimbuhan memperkan. Contohnya, mempermasalahkan, memperebutkan, mempertahankan, dan sebagainya. Selanjutnya, kata kerjanya berimbuhan mei, artinya berawalan me dan berakhiran i. Contohnya, merestui, mengawasi, menyeberangi, dan sebagainya. Berikutnya yang kelima adalah kata kerja yang berimbuhan memperi.
Contohnya, memperbaiki, memperingati, memperbaharui, dan sebagainya. Dan yang keenam adalah kata kerja yang berimbuhan memper. Contohnya, mempersulit, memperdalam, mempertebal, dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan kata kerja intransitif? Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak mempunyai objek langsung atau objek penderita yang menyertainya. Maksudnya adalah setelah kata kerja tidak perlu menambahkan objek seperti pada kata kerja transitif. Karena tanpa objek pun ia sudah bisa berdiri sendiri dan sudah memiliki makna yang jelas. Contohnya, melamun, menari, menangis, mengaji, belajar, bercanda, dan sebagainya. Contoh penerapannya dalam kalimat adalah, sejak tadi kamu melamun. Adikku menari dengan lincah. Anak itu menangis karena ditinggal ibunya ke pasar. Paman sedang mengaji di surau. Kakak belajar siang dan malam. Kakak beradik itu suka sekali bercanda. Dari masing-masing contoh kalimat dapat kita lihat tidak terdapat sama sekali objek. Dalam hal ini objek penderita. Tetapi makna dari setiap kata kerja dalam kalimat sudah sangat jelas. Karena itulah kata kerja tersebut disebut kata kerja intransitif. Sama seperti kata kerja transitif, kata kerja intransitif juga ada yang kata kerjanya berimbuhan. Ada pula yang berbentuk aus atau tak berimbuhan. Kata kerja intransitif yang berimbuhan, contohnya, dia berlari kencang. Kami berjalan-jalan di sekeliling taman kota. Adik menangis sejak tadi, dan seterusnya. Kata kerja intransitif yang tidak berimbuhan, contohnya adalah, kakak pergi ke Bandung. Paman pulang dari Banjarmasin. Nenek duduk di kursi. Dan sebagainya. Jenis kata yang kedua adalah kata benda. Dalam bahasa Indonesia, kata benda sering disebut dengan nomina, yakni jenis kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau bentuk benda atau yang dibendakan. Kata benda atau nomina dibagi menjadi dua bagian, yakni benda konkret atau berwujud dan benda abstrak atau tak berwujud. Benda konkret yang dimaksud adalah benda yang wujudnya tampak atau kelihatan, serta dapat ditangkap oleh panca indera karena memiliki bentuk fisik. Misalnya, orang, hewan, tumbuh-tumbuhan, mobil, sepatu, dan seterusnya. Sedangkan benda abstrak adalah jenis benda yang secara fisik wujudnya tidak tampak dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera, tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Misalnya, pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya.
Nah, melalui definisi dan contoh-contoh benda di atas, dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk ke dalam kategori nomina tidak terbatas hanya pada benda-benda hidup, tetapi juga termasuk benda-benda mati. Dan kata benda atau nomina yang akan kita pelajari kali ini adalah karakteristik nomina sebagai subjek, objek, dan pelengkap dalam kalimat. Dalam sebuah kalimat, kata benda ini atau nomina dapat berperan sebagai subjek, objek, atau pelengkap ketika dalam kalimat tersebut terdapat verba atau kata kerja. Artinya, ketika ada satu nomina lalu diikuti oleh kata kerja, maka dapat diakhiri juga dengan nomina. Contohnya sebagai berikut. 1. Nuria memetik sekuntum bunga mawar. Nuria di sini adalah nomina yang posisinya berperan sebagai subjek. Memetik adalah verba atau kata kerja sebagai predikat. Lalu, sekuntum bunga mawar merupakan nomina yang berperan sebagai objek. Perhatikan contoh kalimat yang kedua berikut ini. Kakak mencarikan saya pekerjaan. Kakak, saya, dan pekerjaan masing-masing adalah nomina atau kata benda yang perannya berbeda. Kakak berperan sebagai subjek, saya sebagai objek, dan pekerjaan berperan sebagai pelengkap. Contoh yang kedua ini sekaligus membuktikan bahwa benda abstrak pun dapat dikategorikan sebagai nomina, yakni kata pekerjaan. Bahkan tidak hanya dapat berperan hanya sebagai pelengkap saja, tetapi juga dapat berperan sebagai subjek atau objek. Contohnya, pekerjaan ini membuat saya senang. Pekerjaan berperan sebagai subjek. Contoh yang kedua, saya sedang mencari pekerjaan. Pekerjaan dalam kalimat ini berperan sebagai objek dan sebagainya. Jenis kata selanjutnya adalah kata ganti. Kata ganti adalah kata yang menggantikan kata benda atau kata lain yang tidak disebutkan. Kata ganti dibagi menjadi 5 golongan, yakni kata ganti orang, kata ganti penanya, kata ganti kepemilikan atau empunya, kata ganti petunjuk, dan kata ganti penghubung. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kata ganti orang? Kata ganti orang adalah kata yang fungsinya menggantikan kata benda. Tentunya yang dimaksud kata benda di sini adalah orang. Dan di dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang ini dibagi menjadi 6 golongan. Yakni, yang pertama kata ganti orang pertama tunggal. Yang dimaksud dengan orang pertama adalah orang yang berbicara atau pembicara. Maka kata ganti berikut sinonimnya antara lain adalah saya, aku, daku, hamba, beta, dan sebagainya. Yang kedua, kata ganti orang pertama jamak. Maksudnya adalah si pembicara atau orang
yang berbicara dan orang yang diwakilinya. Yang termasuk orang pertama jamak antara lain adalah kami, kita. Yang ketiga, kata ganti orang kedua, tunggal. Yang dimaksud orang kedua tunggal adalah orang yang diajak bicara dan hanya satu atau seorang saja. Kata ganti dan sinonimnya adalah Anda, kamu, kau, engkau, dikau, saudara, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kata ganti orang kedua jamak, yakni orang-orang yang diajak bicara tetapi lebih dari satu orang. Kata ganti dan sinonimnya adalah kalian, kamu sekalian, dan sebagainya. 5. Selanjutnya adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal adalah orang lain yang dibicarakan dan tidak sedang hadir di tempat yang sama. Dan hanya satu atau seorang saja. Kata ganti dan sinonimnya adalah ia, dia, beliau, Nuria, Prayoga, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kata ganti orang ketiga jamak, yakni orang lain yang dibicarakan. Sama seperti orang ketiga tunggal, tetapi jumlahnya lebih dari seorang. Kata gantinya adalah mereka. Berikutnya adalah kata ganti penanya. Kata ganti penanya adalah kata ganti yang fungsinya untuk menanyakan suatu benda, waktu, tempat, atau keadaan. Dengan demikian, kata ganti ini dibedakan menjadi 4 macam, yakni kata ganti penanya benda. Biasanya menggunakan kata tanya apa, siapa, yang mana, dan sebagainya. Misalnya, apa yang ada di dalam tas merah itu? Siapa nama adik perempuan kamu? Dan seterusnya. Kata ganti penanya waktu. Kata tanya yang biasa digunakan diantaranya adalah kapan. Misalnya, kapan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan? Pertunjukannya akan dimulai kapan? Dan sebagainya. Selanjutnya kata ganti penanya tempat. Biasanya kata tanya yang digunakan pada kata ganti penanya tempat adalah di mana, dari mana, kemana, dan sebagainya. Misalnya, di mana tempat tinggal kakek dan nenekmu? Sebenarnya tadi pagi kamu dari mana? Kamu mau pergi kemanaan? Dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah kata ganti penanya keadaan. Umumnya, kata ganti ini menanyakan tentang hal-hal yang mengacu kepada cara, penyebab, atau alur terjadinya sesuatu. Kata tanya yang digunakan antara lain mengapa,
bagaimana, dan lain-lain. Contohnya, mengapa adikmu sejak tadi menangis terus, Din? Bagaimana cara membuat karya tulis yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang berlaku saat ini? Kata ganti yang ketiga adalah kata ganti kepemilikan atau kata ganti kepunyaan, atau sering disebut kata ganti empunya. Sesuai dengan namanya, kata ganti ini fungsinya sebagai pengganti milik. Pemilik yang dimaksud adalah milik dirinya sendiri, milik orang yang diajak bicara, dan milik orang lain atau benda lain yang dibicarakan. Kata ganti tersebut adalah ku, mu, nya. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Nur adalah anakku yang pertama. Anakku. Menunjukkan bahwa Nur adalah milik pembicara sendiri. Contoh kedua, suaramu sangat bagus saat menyanyikan lagu-lagu kenangan. Suaramu menunjukkan bahwa suara itu milik orang kedua atau orang yang diajak bicara. Contoh selanjutnya, kata gantinya. Khusus untuk kata ganti ini, dapat dilekatkan tidak hanya pada orang saja, akan tetapi juga pada benda-benda lain seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Misalnya, ketika berangkat ke sekolah tadi pagi, Andi tampak terburu-buru, sehingga buku panduan bahasa Indonesianya tertinggal di rumah. Kata gantinya yang melekat pada frase buku panduan bahasa Indonesianya menunjukkan bahwa buku panduan bahasa Indonesia milik Andi tertinggal. Jadi, nya di sini sebagai kata ganti orang. Contoh berikutnya, Kijang itu jatuh ke jurang saat dikejar pemburu, sehingga kaki kanannya patah. Kata gantinya yang melekat pada frase kaki kanannya menunjukkan bahwa kaki kanan milik Kijang itu patah. Artinya, nya di sini posisinya sebagai kata ganti hewan atau benda selain orang. Atau contoh yang lain misalnya, saya tertarik sekali untuk membaca novel karya-karya novelis Kang Abib karena di samping isinya syarat dengan amanah, covernya juga menggugah selera pembacanya. Kata gantinya pada kata-kata isinya, covernya, dan pembacanya menunjukkan bahwa isi, cover, dan pembaca tersebut milik novel. Artinya, kata gantinya pada kalimat ini berfungsi sebagai kata ganti benda selain orang dan hewan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan kepada jenis kata ganti yang keempat. Kata ganti yang keempat adalah kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk fungsinya adalah untuk menunjukkan sesuatu, entah itu berupa benda atau barang,
tempat, atau yang lainnya. Nah, kata ganti petunjuk di sini dibagi menjadi dua macam, yakni kata ganti petunjuk dekat dan kata ganti petunjuk jauh. Sesuai namanya, petunjuk dekat artinya benda atau sesuatu yang ditunjukkan berada dekat dengan pembicara. Biasanya, kata ganti yang digunakan antara lain adalah ini, di sini, ke sini, kemari. Contoh penerapannya dalam kalimat adalah sebagai berikut. Ini adalah bunga favorit saya. Kata petunjuk ini menunjukkan kepada kita bahwa benda, dalam hal ini bunga yang kita perlihatkan, berada di dekat kita atau bahkan sedang kita sentuh atau sedang kita pegang. Contoh berikutnya, sejak kemarin kami sudah berada di sini. Kata petunjuk di sini menjelaskan kepada kita bahwa tempat yang ditunjukkan oleh pembicara berada di tempat yang sama di mana pembicara sedang bicara, yakni di sini. Lalu contoh kalimat yang ketiga, kata petunjuk kemari dan ke sini sebenarnya maknanya hampir sama atau bahkan sama. Sehingga dalam sebuah kalimat kita dapat memilih menggunakan salah satu di antaranya dengan maksud yang sama. Contohnya, sejak bencana menimpa daerahnya, mereka memutuskan pindah ke sini. Atau mereka memutuskan pindah kemari sejak bencana itu menimpa daerahnya. Kata ganti ke sini dan kemari menjelaskan kepada kita bahwa mereka pindah ke tempat di mana pembicara berada. Selanjutnya untuk kata ganti petunjuk yang kedua, yakni kata ganti petunjuk jauh. Melihat namanya saja, petunjuk jauh. Artinya, benda atau sesuatu yang ditunjukkan berada jauh dengan pembicara. Kata ganti yang digunakan antara lain itu, di sana, di situ, ke sana, ke situ. Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah sebagai berikut. Saya lebih suka gaun yang berwarna biru itu. Kata petunjuk itu menunjukkan kepada kita bahwa benda, dalam hal ini gaun biru yang saya perlihatkan, berada jauh dari saya atau pembicara. Bahkan kadangkala diperlukan salah satu jemari tangan pembicara untuk menunjukkan di mana tempat barang yang dimaksud berada. Contoh berikutnya di sana. Saat insiden memprihatinkan itu terjadi, saya sedang berada di sana. Atau ketika saya sampai, dia sudah berada di situ. Kata ganti di sana dan di situ pada contoh kalimat tersebut memiliki makna yang sama. Keduanya menunjukkan tempat yang berbeda atau jauh dari pembicara. Sedikit perbedaannya adalah frase di sana lebih baku atau lebih formal dibanding di situ. Begitu pula dengan contoh berikut ini. Ke sana.
Saya akan berangkat ke sana setelah pekerjaan saya di rumah selesai. Atau, setelah ini saya akan berangkat ke situ. Kata ganti ke sana dan ke situ juga memiliki makna yang sama. Keduanya sama-sama menunjukkan tempat yang jauh atau bahkan tempat yang berbeda dengan pembicara. Dalam hal ini, saya. Perbedaannya hanya pada penempatan penggunaan saja dalam bahasa Indonesia, yakni ke sana lebih formal atau lebih baku dibanding dengan frase ke situ. Kata ganti yang kelima adalah kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung ini fungsinya adalah sebagai pengantar atau penghubung anak kalimat. Kata ganti yang lazim digunakan adalah yang. Contoh kalimatnya misalnya, anak yang berbaju biru itu adalah anak saya. Saya telah merapikan buku-buku yang berserakan di atas meja, dan sebagainya. Jenis kata keempat adalah kata keterangan. Kata keterangan merupakan jenis kata yang fungsinya memberikan keterangan terhadap selain kata benda. Kata keterangan yang dimaksud di sini dibedakan menjadi 5 golongan, yakni kata keterangan tempat, kata keterangan tujuan, kata keterangan keadaan, kata keterangan tekanan, dan kata keterangan kesungguhan. Contoh kata keterangan tempat, misalnya, sudah 20 tahun lamanya tinggal di Surabaya. Di sini sangat sejuk. Duduk di belakang. Di Surabaya, di sini, dan di belakang merupakan kata keterangan, dalam hal ini keterangan tempat. Contoh kata keterangan tujuan, misalnya, besok kita akan pergi ke Jakarta. Layang-layang itu semakin lama semakin ke atas. Saya pindah ke depan agar dapat menyaksikan pertunjukan itu dengan jelas. Ke Jakarta, ke atas, dan ke depan merupakan kata keterangan tujuan. Selanjutnya contoh kata keterangan keadaan. Udara di dataran tinggi terasa sejuk sekali. Monumen Nasional berdiri tegak di tengah-tengah kota Jakarta. Para siswa belajar dengan tekun untuk mendapatkan nilai terbaik. Kata sejuk sekali, tegak, dan dengan tekun termasuk kata keterangan keadaan. Contoh berikutnya, kata keterangan tekanan. Keterangan tekanan yang dimaksud di sini adalah berupa kata, misalnya kata jua, juga, pula, dan sebagainya. Selain itu, ada juga yang berupa imbuhan akhiran seperti pun, lah, kah, dan sebagainya. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Kita jua yang akan menanggung akibatnya.
Siapa yang menanam benih, dia pula yang memanen nantinya. Dialah orang yang selama ini kita cari. Aku pun tidak akan tinggal diam, dan sebagainya. Yang terakhir, kata keterangan kesungguhan. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Semoga bulan depan dapat terlaksana. Saya pasti datang tepat pada waktunya. Niscaya Tuhan akan mengabulkan setiap doa dan ikhtiar kita. Kata semoga, pasti, dan niscaya merupakan beberapa contoh keterangan kesungguhan, dan seterusnya. Jenis kata berikutnya adalah kata depan. Kata depan atau preposisi adalah kata yang merangkai sebuah kata-kata atau kalimat, biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Kata depan dapat berbentuk kata, dapat juga berupa gabungan kata. Sesuai namanya, kata depan terletak di posisi depan tepat sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan yang lain. Fungsi umum kata depan yakni memperkuat makna kata di belakangnya, dan dari kata depan inilah maka fungsi dan tata cara penulisannya akan terlihat. Preposisi atau kata depan yang paling banyak digunakan adalah dari, ke, dan di. Ketiga contoh kata depan ini biasanya jenis kata belakangnya mengacu kepada tempat, arah, tujuan, dan waktu. Maka cara penulisannya harus dipisah. Setidaknya terdapat 10 fungsi kata depan yang harus kita ketahui. 10 fungsi tersebut antara lain: 1. Untuk menyatakan tempat atau tempat berada. Kata depan yang lazim digunakan antara lain di, pada, antara, dalam, dan lain-lain. Yang kedua, untuk menyatakan perbandingan. Kata depan yang lazim digunakan adalah daripada. Yang ketiga, untuk menyatakan arah asal. Kata depan yang digunakan umumnya adalah dari. Yang keempat, untuk menyatakan arah tujuan. Kata depan yang digunakan adalah ke, kepada, terhadap, dan akan. Yang kelima, untuk menyatakan sebab akibat. Kata depan yang digunakan ialah sampai, hingga. Selanjutnya yang keenam, untuk menyatakan alat. Biasanya kata depan yang digunakan adalah dengan, berkat.
Ketujuh, untuk menyatakan maksud atau tujuan. Kata depan yang digunakan antara lain untuk, bagi, buat, guna. Lalu yang kedelapan, untuk menyatakan hal atau masalah. Kata depan yang digunakan biasanya tentang. Selanjutnya, untuk menyatakan pelaku. Kata depan yang digunakan umumnya ialah oleh. Lalu yang ke-10 adalah untuk menyatakan tempat berlangsung. Kata depan yang digunakan biasanya menurut, demi, dan sebagainya. Jenis kata ke-6 adalah kata bilangan. Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Kata bilangan atau numeralia dibagi menjadi 2 bagian pokok dan 1 sebagai kata bilangan pelengkap atau pembantu, yakni yang pertama kata bilangan tentu atau kata bilangan takrif. Yang kedua, kata bilangan tak tentu atau kata bilangan tak takrif. Dan yang ketiga, kata bilangan pembantu atau pelengkap atau kata bantu bilangan. Definisinya sebagai berikut. Kata bilangan tentu atau takrif adalah kata bilangan yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Kata bilangan tentu atau takrif ini terdiri dari 2 jenis, yakni kata bilangan utama atau disebut kardinal dan kata bilangan tingkat atau disebut ordinal. Kata bilangan utama atau pokok atau kardinal adalah kata bilangan yang menjadi dasar atau sumber bilangan-bilangan lain, sedangkan kata bilangan tingkat atau ordinal adalah kata bilangan yang berfungsi untuk menyatakan urutan. Kata bilangan utama atau kardinal dibagi menjadi 3 kelompok, yakni kata bilangan bulat atau penuh yang terdiri dari bilangan ganjil dan genap. Adalah kata bilangan utama yang menyatakan jumlah tertentu dan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain. Misalnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kata bilangan utama yang kedua adalah kata bilangan pecahan. Adalah kata bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Misalnya, setengah atau 1/2, sepertiga atau 1/3, seperempat atau 1/4, dan seterusnya. Lalu kata bilangan utama yang ketiga adalah kata bilangan gugus. Adalah kata bilangan yang digunakan untuk menyebutkan kelompok jumlah satuan. Misalnya, 1 kodi sama dengan 20 biji. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 lusin sama dengan 12 buah.
1 windu sama dengan 8 tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 minggu sama dengan 7 hari. Dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kata bilangan tingkat atau ordinal. Ordinal atau kata bilangan tingkat digunakan untuk menyatakan urutan atau tingkatan. Kata bilangan tingkat memiliki struktur ke ditambah numerik atau setelah ke diikuti numerik atau jumlah bilangan. Contohnya, ke-1, ke-2, ke-100, ke-1000, dan seterusnya. Biasanya, kata bilangan tingkat atau ordinal digunakan untuk menyatakan urutan orang, benda, tempat, dan yang lainnya yang menunjukkan posisi mulai dari paling atas ke paling bawah. Contoh penerapannya dalam kalimat misalnya, adik saya meraih peringkat kedua di kelasnya. Kedua gadis itu bersahabat sejak kecil. Putra kedua Pak Rahman bekerja di bank. Dan sebagainya. Berikutnya adalah kata bilangan tak tentu atau tidak takrif. Kata bilangan tak tentu atau tidak takrif ialah kata bilangan yang menyatakan jumlah sesuatu yang relatif dan memiliki satuan yang tidak tentu. Biasanya, kata bilangan tidak tentu ini digunakan untuk menyebutkan benda yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Dan bisa juga ditujukan pada objek yang berjumlah banyak dan dengan menggeneralisasikan sebutan bagi objek tersebut menjadi satu kesatuan. Contoh kata bilangan tidak tentu antara lain banyak, sedikit, segenap, seluruh, semua, sebagian, segala, beberapa, suatu, dan sebagainya. Contoh penggunaannya dalam kalimat misalnya, tambahkan sedikit garam saja supaya rasa masakan ini tidak hambar. Segenap tamu undangan yang hadir di pesta ulang tahun ibu merasa terpukau. Transmigran asal Jawa Timur menyebar di seluruh pulau Sumatera, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kata bantu bilangan. Kata bantu bilangan merupakan kata bilangan pelengkap yang berfungsi membentuk satuan objek atau membantu suatu bentuk satuan dari sesuatu objeknya. Kata bantu bilangan ini biasanya digunakan di awal kata benda yang memberikan arti kata satuan. Adapun struktur kata bantu bilangan tersebut adalah kata bantu bilangan ditambah kata benda. Contoh kata bantu bilangan diantaranya adalah sehelai, sepucuk, seutas, secarik, sebuah, sepotong, sebatang, dan sebagainya. Contoh penggunaannya dalam kalimat sesuai dengan strukturnya. Misalnya, Adinda menerima sepucuk surat dari salah satu kerabatnya di luar kota.
sepotong roti sudah cukup sekedar untuk pengganjal perut yang kosong. Saya akan menulis pesan pendek padanya di atas selembar kertas putih, dan sebagainya. Jenis kata yang ketujuh adalah kata keadaan. Kata keadaan sebenarnya identik dengan kata sifat. Arti lain dari keadaan adalah perihal suatu benda. Jadi, kata keadaan atau kata sifat adalah kata yang menerangkan tentang kata benda. Kata sifat merupakan kata keadaan yang lebih khusus karena erat hubungannya dengan benda yang diterangkan. Misalnya, yang pertama, gelap, gelap gulita. Sunyi, sunyi senyap. Kacau balau, putih bersih, dan sebagainya. Yang kedua, baik, bagus, terbaik, terbagus, panas, hangat, dingin, tinggi, rendah, tertinggi, terendah, dan sebagainya. Dan yang ketiga, pemalas, pemalu, penakut, pemberani, tinggi hati, rendah hati, sombong, dermawan, budiman, dan sebagainya. Dan perlu diingat bahwa kata keadaan yang erat hubungannya dengan benda yang diterangkan dan sifatnya adalah abadi akan lebih digolongkan sebagai sebutan kata sifat. Misalnya, es dingin. Dingin merupakan sifat abadinya es, sehingga dingin adalah kata sifat. Kemudian, api panas. Panas merupakan sifat abadinya api, maka panas adalah kata sifat, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis kata ke-8 adalah kata sambung atau konjungsi. Dalam bahasa Indonesia, kata sambung disebut juga kata hubung atau kata penghubung atau konjungsi. Kata sambung atau konjungsi adalah sebuah ungkapan atau kata atau partikel yang digunakan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Entah itu kata dengan kata, frase dengan frase, ungkapan dengan ungkapan, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, bahkan paragraf dengan paragraf. Dalam konstruksi hipotaksis, kata sambung atau konjungsi merupakan kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan yang lain dan selalu menghubungkan dua satuan yang lain atau lebih. Konjungsi atau kata sambung bukanlah suatu objek dan tidak berfungsi untuk memberi arti suatu kata. Jadi, konjungsi hanya menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, dan sebagainya. Oleh karena itu, kata yang sama dapat berfungsi sebagai preposisi pada bagian satu, adverbia pada posisi kedua, atau konjungsi pada bagian yang lain. Maksudnya, preposisi dan konjungsi dalam hal ini merupakan dua kelas yang memiliki anggota yang dapat beririsan.
Contoh irisannya adalah sebelum, sesudah, sebab, karena, dan lain-lain. Berikut ini adalah macam-macam konjungsi atau kata sambung serta fungsinya. Kata penghubung yang kedudukannya setara atau sederajat dibedakan menjadi menggabungkan biasa. Konjungsi yang digunakan adalah dan, serta, dengan. Menggabungkan mempertentangkan. Konjungsi yang digunakan adalah tetapi, namun, sedangkan, sebaliknya. Menggabungkan membatasi. Konjungsi yang digunakan adalah hanya, kecuali, dan lain-lain. Menggabungkan menyamakan. Konjungsi yang digunakan adalah bahwa, yakni, yaitu, ialah, dan adalah. Menggabungkan memilih. Konjungsi yang digunakan adalah atau. Menggabungkan menyimpulkan. Konjungsi yang digunakan biasanya oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, dan lain-lain. Menggabungkan membenarkan atau membetulkan. Konjungsi yang digunakan adalah hanya, melainkan. Menggabungkan mengurutkan. Konjungsi yang digunakan antara lain kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, dan lain-lain. Dan menggabungkan menegaskan. Konjungsi yang digunakan antara lain lagi pula, apalagi, bahkan, dan sebagainya. Berikutnya adalah kata penghubung yang menghubungkan klausa dengan klausa dan kedudukannya bertingkat. Dibedakan menjadi menyatakan waktu. Konjungsi yang biasa digunakan diantaranya adalah ketika, saat, tatkala, sewaktu, sesudah, sebelum, dan lain-lain. Menyatakan tujuan. Konjungsinya adalah supaya, agar. Menyatakan syarat. Konjungsinya antara lain jika, kalau, jikalau, bila, apabila, asal, asalkan. Menyatakan sebab. Konjungsinya adalah karena, sebab. Menyatakan akibat. Konjungsinya adalah hingga, sehingga, sampai. Menyatakan sasaran. Konjungsinya antara lain untuk, guna, dan lain-lain. Menyatakan tempat. Konjungsinya adalah tempat. Menyatakan perbandingan. Konjungsinya adalah seperti, laksana, sebagai, bagai, dan sebagainya.
Jenis kata ke-9 adalah kata sandang. Secara umum, kata sandang merupakan kata tugas yang membatasi makna nomina. Kata sandang merupakan jenis kata yang tidak memiliki makna secara khusus. Kata sandang hanya diartikan sebagai artikel. Dalam hal ini, artikel yang dimaksud adalah kata yang difungsikan untuk menyertai kata setelahnya. Secara lebih spesifik, artikel kata sandang akan menyertai suatu kata benda yang kedudukannya sebagai subjek atau objek hidup. Jadi, makna yang terkandung dalam kata sandang berkaitan dengan nomina yang menyertainya. Dalam bahasa Indonesia, secara garis besar, kata sandang digolongkan ke dalam 3 golongan. Antara lain, kata sandang tunggal, kata sandang jamak, dan kata sandang netral. Kata sandang tunggal merupakan artikel yang menyerta pada nomina yang berupa seseorang atau sesuatu yang bersifat tunggal. Kata sandang tunggal ini contohnya adalah Sri, Sang, Yang, Hang, Hyang, Dang. Kata sandang Sri adalah kata sandang yang biasa digunakan untuk menyertai nama seseorang yang memiliki gelar tinggi, misalnya keturunan raja. Contoh penggunaan kata Sri dalam kalimat adalah acara pernikahan putri presiden dihadiri oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sri Sultan Brunei Darussalam tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kata sandang sang. Kata sandang sang lebih umum digunakan. Biasanya digunakan untuk menyertai penyebutan manusia atau benda-benda lain yang memiliki martabat tinggi. Contoh penggunaan kata sang dalam kalimat: para punggawa kerajaan harus senantiasa patuh pada perintah sang raja. Sang merah putih telah dikibarkan. Kemudian kata sandang yang. Kata sandang yang digunakan untuk menggantikan penyebutan nama Tuhan atau seseorang yang sangat dimuliakan. Contoh kalimatnya adalah: tidak seorang pun meragukan keagungan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang di Pertuan Agung dari Negeri Sembilan sedang menuju Singgasana. Selanjutnya kata sandang hang. Kata sandang hang tidak terlalu umum digunakan pada masa sekarang. Kata ini hanya digunakan dalam karya sastra lama untuk menyebut seseorang yang dimuliakan. Kata sandang hyang. Kata sandang ini kerap digunakan oleh umat Hindu di Indonesia. Biasanya digunakan untuk mengiringi panggilan kepada dewa atau dewi. Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah: pada perayaan Hari Raya Nyepi,
umat Hindu memohon keselamatan kepada Hyang Widi. Berikutnya kata sandang dang. Kata sandang ini hanya digunakan secara khusus saja, yakni untuk menyertai penyebutan nama seorang wanita yang dihormati. Kata dang merupakan kata sandang yang termasuk ke dalam kosakata warisan sastra lama. Contoh penggunaannya dalam kalimat, dang kirana tampak berseri-seri saat dipinang oleh pangeran. Sungguh elok paras dang nirmala. Berikutnya jenis kata sandang jamak. Kata sandang jamak ini biasanya digunakan untuk menyertai nama orang atau benda-benda hidup yang lain dalam jumlah jamak atau lebih dari satu. Contoh kata sandang jamak antara lain kaum, para, umat, dan lain-lain. Kaum. Kata sandang kaum umumnya digunakan untuk menyertai penyebutan sekelompok orang yang dengan kesamaan-kesamaannya dalam pandangan. Contoh pemakaiannya dalam kalimat adalah, tidak seharusnya kaum kuat menindas kaum lemah. Kaum muslimin menunaikan ibadah sholat Jumat dengan khusyuk dan seterusnya. Lalu para. Kata sandang para biasanya digunakan untuk menyebut sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam hal tertentu, misalnya status, pekerjaan, jabatan, jenis kelamin, dan lain-lain. Contoh penggunaannya dalam kalimat misalnya, para siswa sedang mengadakan percobaan di ruang laboratorium sekolah. Para petani tampak berseri-seri menyambut musim panen tahun ini. Sudah bukan sesuatu yang tabu jika pekerjaan laki-laki saat ini juga ditangani oleh para wanita. Selanjutnya umat. Kata sandang umat seperti pada umumnya digunakan untuk menyertai penyebutan sekelompok orang yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang sama. Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah, umat Islam sedunia menunaikan ibadah haji di Mekah pada bulan Zulhijjah. Hari Raya Nyepi adalah hari raya umat Hindu, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis kata sandang netral. Berbeda dengan dua kata sandang lainnya, kata sandang netral ini bersifat netral. Maksudnya, penggunaan kata sandang ini tidak mengharuskan berdasarkan jumlah. Adapun yang termasuk ke dalam kata sandang netral diantaranya adalah si dan yang. Kata sandang si. Seperti yang sering kita dengar, pemakaian si
kerap kita jumpai pada cerita-cerita dalam dongeng, seperti cerita si kancil, si kabayan, dan lain-lain. Jadi, kata sandang si ini dapat dilekatkan pada nama orang, binatang, atau tokoh-tokoh lain yang diceritakan. Si juga berfungsi membentuk kata benda yang berasal dari kata sifat. Misalnya, si cantik, si mancung, si putih, dan lain-lain. Cantik, mancung, dan putih merupakan kata sifat. Ketika dilekatkan dengan kata sandang si, berubah makna menjadi kata benda, yakni si cantik maknanya adalah seseorang yang memiliki wajah cantik. Si mancung maknanya adalah seseorang yang memiliki hidung mancung. Dan si putih maknanya bisa orang atau benda-benda lain yang memiliki warna putih. Misalnya, sebutan untuk hewan peliharaan kucing yang bulunya berwarna putih atau yang lainnya. Berikutnya kata sandang yang. Kata sandang yang dimaksud di sini tidak sama dengan makna yang pada kata sandang tunggal. Jika pada kata sandang tunggal, kata sandang yang diperuntukkan hanya kepada Tuhan, maka yang pada kata sandang netral digunakan untuk mengganti sesuatu atau seseorang tanpa adanya jabatan atau pangkat. Misalnya, saya mendengar ada yang mengetuk pintu di depan. Yang mengetuk maknanya seseorang mengetuk pintu. Yang dicari selama bertahun-tahun akhirnya ditemukan juga. Yang dicari maknanya sesuatu atau seseorang yang dicari, dan sebagainya. Berikut ini adalah jenis kata yang ke-10, yakni kata seru atau interjeksi. Kata seru atau interjeksi adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau isi hati seseorang. Interjeksi kadangkala berupa kata tunggal, dan ada pula yang berupa frase yang menunjukkan emosi seseorang. Contoh ungkapan emosi dalam kata seru ini misalnya, perasaan kagum, terkejut, marah, senang, sedih, heran, dan sebagainya. Di samping itu, interjeksi atau kata seru kadang-kadang juga digunakan untuk melambangkan tiruan bunyi. Misalnya bunyi binatang, seperti meong, kukuruyuk, dan lain-lain. Lalu bunyi benda-benda lain, misalnya bunyi pistol, bunyi telepon, dan sebagainya. Perlu saya tekankan bahwa bentuk ini tidak dapat diberi afik, baik berupa awalan, akhiran, sisipan, atau yang lainnya. Selain itu, juga tidak memiliki dukungan sintaksis dengan bentuk lain. Interjeksi atau kata seru dalam penggunaannya memiliki ciri-ciri menggunakan tanda seru
dan intonasi pengucapannya melukiskan perasaan pembicaranya. Berikut ini adalah jenis-jenis kata seru. Yang pertama, jenis kata seru berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, kata seru dibedakan menjadi 5, yakni kata seru asli. Contohnya, hai, duh, oh, wow, ah, dan sebagainya. Kata seru biasa, contohnya, astaga, aduh, idih, dan sebagainya. Kata seru gabungan, contohnya, tidak mungkin, yang benar saja, dan sebagainya. Kata seru tiruan bunyi, contohnya, kring, dor, meong, dan sebagainya. Kata seru ungkapan, contohnya, syukurlah, alhamdulillah, astaghfirullah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jenis kata seru berdasarkan fungsinya. Setidaknya kata seru dibedakan menjadi 7 golongan berdasarkan jenisnya. Ketujuh golongan tersebut antara lain, kata seru panggilan, contohnya, halo, hai, dan lain-lain. Kata seru ajakan, contohnya, mari, yuk, dan lain-lain. Kata seru yang menyatakan keterkejutan, contohnya, astaga. Kata seru yang menyatakan kekesalan, contoh, ah, sial, ih, dan lain-lain. Lalu kata seru yang menyatakan keheranan, misalnya, amboi, aduh, dan lain-lain. Kata seru yang menyatakan pengharapan, misalnya, mudah-mudahan, semoga, insya Allah, dan lain-lain. Selanjutnya, kata seru yang menyatakan rasa syukur, misalnya, alhamdulillah, dan sebagainya. Yang perlu diingat adalah, oleh karena kata seru ini menunjukkan ungkapan perasaan atau emosi seseorang, maka cara penyampaiannya juga harus disesuaikan dengan intonasi suara. Mengapa demikian? Karena berbeda intonasi, maka berbeda pula emosi yang ditunjukkan.